Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin bi hadzal zaman. Alhamdulillah alladzi faddala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisyumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyah wa ahabbahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu bi'ilaihi bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul al-Kutub as-Samadan madadakan dasar-dasar. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwwah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul al-Kutub as-Samadani al-Mahdi radhiyallahu anhu kullu syai'in Allahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Sambil dia kopinya Hadratal Muhtaram wal Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Wasil Musil Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi Radhiyallahu anhu Al-Mukarramin hadirin wal hadirat zakirin wa zakirat ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat ikhwanan bil khusus sahibul bait keluarga besar Bapak Haji Mamat wa sahibul maqam keluarga besar DKM Masjid Al-Falah. Teriring doa semoga semuanya dengan berkah karamah melalui berkah karamah para sahabat segala hajatnya Allah ijabah, segala urusan Allah permudah,
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di bulan Ramadan 2 tahun ke-7 kalender Sirnarasa ini, tepatnya tanggal berapa Syawal sekarang Bu? Tanggal 5 Syawal. Kan tanggal 31 Maret 1 Syawal. Sekarang tanggal 6 Syawal. Di 6 Syawal ini kita dikumpulkan kembali di Madrasah Fusrodoh Masjid Al-Falah, Komplek Kejaksaan Tinggi, Kelurahan Sari Asih, Kecamatan Sarijadi, Kota Bandung. Setiap langkah Bapak Ibu di tempatnya masing-masing dengan niat sohbah, dengan niat berobat, dengan niat silaturahim, semoga menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah segala hajat Bapak Ibu, baik urusan dunia urusan akhirat, Allah ijabah. Kita sering mendengar di hari raya Idul Fitri ada ungkapan minal aidin karituna tuh, ya, mohon maaf lahir. Orang mulai kebawakan marukana disangkanya minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir apa jauh-jauh. Komplitnya, lengkapnya, yuk bareng. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal makbulin. Tak, ya, jadi apa kita? Minal aidin wal faizinnya, mohon maaf lahir batin. Bukan, itu doa. Allahumma ja'alna, semoga Allah menjadikan kita semuanya minal aidin, orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin, dan golongan orang-orang yang mendapat wa maqbulin, dan orang-orang yang diterima ibadah. Maka jawabannya sami-sami. Padahal pas jauh-jauh dari baik, bila itu sami-sami gitu. Itu jangan ngomong gitu. Padahal jawabannya mestinya alhamdulillah. Gitu. Sami-sami. Banyak yang mesti diluruskan, yang mesti diperbaiki. Karena sudah menjadi budaya, sesuatu yang tidak benar pun dianggap benar. Ia sebutnya salah kaprah. Jadi salah kaprah itu suatu kesalahan yang sudah dianggap biasa. Jadi usaha bos biasa disangkakan salah. Nah jauh-jauh Allahumma ja'alna minal sami-sami. Nah, orang mah, kita mah jangan terbawa arus. Orang sawana minal aidin wal faizin, sawana. Jangan. Kita perbaiki. Sedikit demi sedikit kita perbaiki, kita lebihkan. Maka di sini perlunya ilmu. Karena ilmu itu untuk memperjelas sesuatu yang sama, mencairkan kebukuan, memperjelas yang masih sama, itu ilmu. Maka
tidak boleh seseorang berat kepada salah satunya. Misalnya, seseorang yang beramal soleh tapi tidak memperhatikan ilmu, tidak boleh. Amal tanpa ilmu ditolak. Atau sebaliknya, ilmu saja mengkaji tetapi tidak beramal, maka itu dikatakan macet. Jadi kalau boleh saya membuat suatu pengelompokan amal kita masukkan ke dalam zikir. Ya, kita masukkan dulu. Amal kita masukkan ke dalam zikir. Karena apapun amal, apapun ketaatan, intinya adalah mesti ada zikir di dalamnya. Jadi kita pisahkan dua, ilmu dan zikir. Sebenarnya tiga, tapi supaya tidak jelimet ibunya pikirnya. Ilmu, amal, zikir. Apa bu? Ilmu, untuk pakai alif atuh. Ilmu, amal, zikir. Karena kalau amalnya pakai alif, jadi angan-angan. Amal, angan-angan, amal itu perbuatan di pegawai pekerjaan. Ilmu, amal, zikir itu yang ideal. Ilmu diamalkan dan berzikir, maka usul mabrur, usul dan makbul. Orang berilmu diamalkan dan dia mengamalkan zikir, pasti ibadahnya usul dan diterima. Pasti itu. Saya tidak mengatakan insya Allah, karena berbicara penerimaan ibadah tidak boleh mudah-mudahan, harus kepastian, ada ilmunya. Jadi parameter diterimanya ibadah jangan mudah-mudahan. Guru kita, semusi kita tidak mengajarkan mudah-mudahan, tetapi mesti ada kepastian. Contoh begini, sering ada ungkapan bahwa masa depan itu adalah gaib, betul? Segitunya. Wah, masa depan itu gaib. Setuju? Setuju. Tapi saya katakan itu belum lengkap. Masa depan kita betul gaib, masih sama, kita tidak tahu. Karena kita bukan pemilik waktu. Tetapi itu ungkapan yang belum lengkap. Maka lengkapnya saya melengkapi bahwa masa depan setiap orang itu adalah masih gaib. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah menentukan masa depan kita. Catat. Apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan masa depan. Karena mikir kalinya dari mana? Quran mengatakan, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ma ya'mal mithqala dzarratin." Itu artinya sesuatu yang kita tanam hari ini, kelak kemudian hari akan dipetik hasilnya. Ya, benar. Yang kita tanam hari ini akan kita petik hasilnya. Tapi berbicara petik jangan seperti memakan cabai. Begitu makan langsung bawa. Itu ya. Jangan. Karena bahasa juga kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Gitu ya.
wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kamu melihat, setiap diri melihat kepada apa yang kamu perbuat hari ini. Karena yang kamu perbuat hari ini bisa menentukan masa depan. Yang tahu besok masih hidup, yakin pasti masih hidup, maju. Ada yang berani? Artinya kita tidak tahu besok hidup atau tidak, kita tidak tahu. Itu yang sama. Tapi hari ini bisa menentukan hari esok. Maksudnya gimana? Kalau kita hari ini berbuat baik, pasti besok akan ketemu dengan kebaikan. Pasti. Karena kata para sahabat, kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah balasan kontan kebaikan yang pertama. Artinya ketika hari ini kita berbuat baik, pasti besok akan ketemu perbuatan baik. Sebaliknya, keburukan yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan keburukan, maka keburukan yang kedua itu adalah balasan kontan keburukan yang pertama. Jadi kalau kita hari ini menemukan keburukan-keburukan, artinya ini adalah balasan kontan keburukan kemarin. Kalau hari ini kita bertemu dengan kebaikan-kebaikan, artinya hari ini adalah balasan kontan kebaikan yang kemarin. Sepakat ya? Masa depan adalah masih gaib, tapi perbuatan kita hari ini bisa menentukan masa. Terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Ya. Jadi ilmu, amal, zikir, semuanya. Pak, saya tahu ilmu dan diamalkan tapi tidak zikir, itu gimana? Mahjub. Tahu mahjub? Terhalang, tidak sampai kemana-mana. Atau dalam kata lain, bahasanya terpenjara. Jadi ilmu, amal tapi tidak zikir, itu mahjub, terhalang. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari para sahabat yang saya terima langsung. La yasilu ahadun illallahi illa bidzikri. Tidak akan sampai seseorang kecuali dengan zikirnya. Itu dari para sahabat. Kalau saya menemukan dalam kitab Jami'ul Usul fil Awliya, Syekh Abdul Wahab As-Sarani mengatakan dalam kitab itu, al-dzikru ruknun qawiyun fi thariq bal huwa umdatun la yasilu ahadun illallahi illa bidzikri. Itu lengkapnya. Kata Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Halo guys, selalu banget ya deh teh. Datang puasa dia tuh sampai makan. Lebaran kemarin baik baru sore semua. Saya corona, sok tanah teh hati alam. Sok, bobo sehat, bobo layak, syukur nikmat. Kata para sahabat tadi seperti tadi, layasil wahduillah bidik, tidak akan sampai seorang kepada tujuan ketiga dikirnya.
Kalau ungkapan Syekh Abdul Wahab mengatakan adikru rukun kawiyun fitnari fal huwa umdatun. Layasnya doa hari lagi berzikir. Dikir itu adalah rukun yang kokoh. Bal huwa umdatun, bahkan itu adalah pilarnya, tiangnya. Bangunan kalau tidak ada tiangnya, kira-kira runtuh. Kalau suatu bangunan pilarnya miring, maka bangunannya miring, naik. Jadi bangunan itu kumaha? Tiang kumaha pilar. Sementara bangunan agama pilarnya adalah makrifat kepada Allah. Jadi kalau mengaku beragama tapi ngaji makrifat, dek, bisa jadi hancur beragama. Karena tidak sah ibadah seorang tanpa dasar makrifat kepada Allah. Abang mengatakan dalam kitab Tausudur, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, apa begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Al-Zariyat 56. Ini abang menjelaskan, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Tapi tidak hanya sampai situ. Abang menyatakan kalau Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayliya'budun ayliya'rifuni, yang dimaksud kecuali untuk beribadah itu maksudnya bukan sekadar menggugurkan kewajiban ibadah. Liya'rifuni, sampai engkau mengenalku. Karena faman lam ya'rifhu kaifa ya'budu. Kalau engkau tidak mengenal Tuhanmu, bagaimana engkau akan benar beribadah kepadanya? Jadi hanya ma'rifatnya hukumnya wajib. Kata sok aya ustaz ngomong, ma'rifat bukan bagian kita. Ngaji harus yang benar. Ma'rifat bukan bagian kita. Wah, dalil kemana-mana. Intinya mah itu adalah ego. Intinya, kita sudah meneliti, Pak. Ego merasa saya sudah berilmu, sudah punya jamaah, ngapain mesti berguru lagi? Pesantren saya buka, misal, itu ego sebenarnya. Kan orang kebanyakan begitu. Ketika berbicara berguru kepada guru mursyid merasa, saya di bawah, masih di bawah lagi kalau begitu. Padahal tidak. Ketika Anda sudah berguru, ketika Anda sudah punya santri, sudah punya binaan banyak, pesantren luas, Anda berguru kepada Syekh Mursyid, sebenarnya itu menyelamatkan yang Anda bimbing. Jangan sombong. Anda 15 ilmu di sini, tapi tidak belajar ilmu ma'rifat. Kosong semuanya. Maka Anda belajar kepada guru mursyid itu menyelamatkan semuanya. Maka saya katakan, makmumkan semua ilmumu kepada ilmu ma'rifat. Artinya, siapapun Anda, ahli apapun dalam bidang ilmu, Anda mesti bermakmum kepada Syekh Mursyid.
Kesana ujungnya. Kalau mau bermakmum, ilmu yang ada pada diri kita semakin berkah, semakin bercahaya, semakin terang benderang. Karena tadi di antara faedah ilmu itu untuk memperjelas sesuatu yang sama. Nah, ya. Maka berbicara ilmu ada 4 golongan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. 2, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. 3, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. 4, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa? Itu baru apa kan ya? Lain ke karet maca ayo. Sok bareng. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa? Ya. Ngabuktikan bahwa untuk ahli di bidang ilmu itu sulit, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Makanya kenapa di antara wa min sunanihi, ya, di antara sunnah guru mursyid itu adalah mengagungkan ilmu dan ahlinya. Itu. Jadi para sahabat, siapapun yang berbicara dihargai, menghargai. Lain rendah. Terkadang murid-muridnya yang soal niatnya merendah, tetapi ternyata meninggi. Oleh ahli psikologis kebaca, aduh dasarnya mah isi bla. Niatnya merendah, tapi gestur wajah mengatakan Anda sedang meninggi. Entah usah tatawa-tawa lah, entah usah tatawa. Niatnya tawa tapi belum remnya, jadi meninggi, biasa-biasa. Ada orang bicara hargai, karena nur Allah itu, cahaya Allah itu tidak mesti datang dari kiai, tidak mesti. Hak prerogatif Allah. Ya. Ada orang, ada kiai didalilan kiai pendengaran, kiai didalilan. Dia ngobrol ku jalan biasa, baik kan? Ada begitu, ada begitu. Banyak ku kiai mah bilang, yo, orang kiai kudu kieu bla. Terang ku kiai udah omongan teh. Aku jalan biasa, makan kan henteu, ngomong teu beres. Ya, ajak ngobrol, tah ajak pikir. Masya Allah. Mata pantas, ya. Sekecil apapun jangan pernah terbersit untuk merendahkan ilmu yang ada pada diri orang lain. Hati-hati, ya. Jangan ada terbersit sekecil apapun dalam diri kita untuk merendahkan ilmu yang ada pada diri orang. Karena begini, bagusnya i'rab lisan, asal i'rab lisan, bagusnya i'rab lisan hanya mulia di hadapan manusia. I'rab lisan itu paham ilmu nahwu sorof mantek bayar di sini, itu mulia di hadapan manusia. Tapi bagusnya i'rab hati, bagusnya i'rab hati, i'rab qalbu
itu mulia di hadapan Allah. Idealnya memang bagus i'rab lisannya, bagus i'rab qalbunya. Tapi kalau mesti memilih, anak masih cerdas, usia seperti ini, kepala 5, kepala 6, kudu ngapalkeun nahu sorot mantek bayang, puyeng. I'rab lisan paham nahu sorot, balaghah, ilmu bade, itu i'rab lisan. Bagusnya i'rab qalbu bi ismi rabbik. Bagusnya i'rab qalbu dengan satu nama Allah yang ditalkinkan. Sok ayeuna cum yang usianya kepala 6 ngapalkeun jurumnya baik alfiah 1000 baik boro-boro mikir hutang we urang mikiran kumaha suka kumaha ngurus pagawe nya lamun bos kudu ngapalkeun al-kalam arian wah ya kudu ngapalkeun kitu mah geus. Saya ingat kenapa sahabat lamun kudu ngapalkeun ilmu sejak itu waktu itu waktu asbulur deh ada menyampaikan seperti motor trail terus ilmunya ku abah teh lah usia sakieu mah geus lain wayah dikir we sing getol bukan mengecilkan ilmu tapi para sahabat pandangannya jauh ke depan. Usia seperti ini lamun kudu ngapalkeun barhok we cinghobeh cicinge poho kabeh sok bener cinghobeh nu tadi opat rojulun yadri wa yadri anu yadri teruskeun lu opat cinghobeh kali terima beres aja. Terima beres lagi, terima beres. Syukuran, alhamdulillah ala katsirin. Terima kasih Abah. Sudah dicetak Anda menjadi orang yang memiliki bagus i'rab qalbunya dengan keun bae. Ada pelepotan macam mahmud baik. Dan mau ditanya begitu mah, dan mau ditanya mal. Bukan mengecilkan, bukan. Tapi ada saatnya. Saya sangat menghargai orang-orang yang khataman kejadian dan hidup tadi saya cerita. Bukan baik, halus, dilatih. Karena kalau tidak dilatih, sampai kapanpun tidak akan ada keberanian. Maka walaupun bacaannya gandeng misalnya tadi rojulun layadri luka opat luka 2 rojulun yadri walayadri anahu yadri luka ini rojulun yadri wayadri anahu yadri rojulun yadri walayadri anahu yadri rojulun layadri wa yadri annahu la yadri rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Luka hiji rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu dan dia tahu dia bisa berilmu. Imam mursyid alim ulama. Luka 2 rajulun yadri wala yadri anahu yadri. Orang yang berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya berilmu, maka orang seperti ini kan naum, seperti orang tidur. Ari jalma sare lamun hayang sadar kumaha? Udah. Artinya beri dia kesempatan agar muncul keilmuannya. Jadi oh misalnya itu ya kan mau dikoreksi ulah ampok kamu jadi hati pundung
Jadi orang yang tahu berilmu, tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya berilmu, seperti orang tidur, bangunkan. Artinya beri dia kesempatan supaya muncul keilmuannya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu tapi tahu dirinya tidak berilmu, maka orang seperti ini akan sadar diri. Akan sadar diri. Maka tugas kita membimbing orang seperti ini. Lain dicoblokan, tuh balik mana lain itu dibimbing. Ya. Jadi orang yang tidak berilmu tapi tahu dirinya tidak berilmu, maka orang seperti ini dibimbing. Orang tidak berilmu tapi tahu, dia akan sadar diri, akan bisa memposisikan diri. Maka ketika di hadapan guru teh, lain banyak ngomong di hadapan guru apa, selfie. Teh mungkin naon gitu teh. Kalau di hadapan para sahabat jangan banyak ngomong, apalagi banyak tingkah. Ditanya, jawab. Kalau tidak ditanya, diam. Itu ada murid di depan guru. Kalau di depan guru, warau ini. Dianggap guru muridnya seperti soulmate, sopan atau apa? Murid, non gitu. Cuaku, katanya murid gitu. Bejaan. Sudah berapa lama Anda berkelayakan? Tetapi adab-adab tidak dipakai. Itu namanya Allah memudahkan. Memudahkan wajar. Ada kalau memudahkan kurang ajar, yang wajarnya kurang ajar. Ayah memudahkan wajar. Ya. Ayah kalau memudahkan kurang ajar. Ayah kalau halus. Wajahnya ayah budak kalau eta hebat. Usiana anom kene tapi sikap perilakunya seperti orang yang sudah tua dewasa, bisa ngawongke, bisa ngahargaan batur, tepok saliro. Itu luar biasa. Ngora kene tapi geus koloteuh. Ari geus koloteuh mah meuceun. Wajar. Makanya begini, sabda Nabi, Allah mencintai orang tua yang taat kepada Allah. Jadi Allah mencintai orang tua yang taat kepada mencintai. Tapi Allah lebih mencintai anak muda yang taat kepada Allah. Kenapa begitu? Ayo kalau taat geus majeuna, geus bau. Tadi kalau geus majeuna eta mah. Iya anak muda tah sika kita bujangan kene, oh, masya Allah. Darek, salat rajin, dzikir rajin, luar biasa. Makanya Allah lebih mencintai anak muda yang taat kepadanya. Jadi rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tidak berilmu tapi tahu dirinya tidak berilmu, dia akan sadar diri dan bisa memposisikan diri. Persis seperti orang yang tertidur, bangunkan dia, beri kesempatan agar keilmuannya dia muncul. Yang ketiga, rajulun la yadri. Yadri anahu dibimbing orang. Yang keempat, rajulun la yadri
yang gitunya. Ya, pun ngomong ke asa belentuk kan juga gitu. Ya, hari tanya kita kira mencari dalil pembenaran, seolah-olah dirinya super benar, orang lain yang salah. Kan begitu. Itu sudah kebaca Pak. Itu golongan orang rojulun la yadri wa la yadri annahu, sudah paham, sudah pasti itu orang itu karakternya. Dari dulu sejak zaman Fir'aun sampai sekarang seperti itu perilakunya. Sudah kebaca. Kenapa kau kan membaca literatur? Karakter-karakter seperti ini. Oh, contoh di zaman dulunya siapa? Contoh zaman sekarang siapa? Sudah ketahui. Karena repetition of history, itu sejarah namanya. Pengulangan cerita ada sejarah. Orang-orang yang Allah berikan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, biasanya banyak omong, kurang ilmu dan emosian. Biasanya begitu. Mudah menyalahkan, diberitahu tidak mengerti. Ya. Kita belajar dari para sahabat. Siapapun yang berbicara di depan para sahabat sangat menghargai, sangat mengagungkan, karena memang untuk paham ilmu itu tidak mudah, butuh pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Nah, baik, satu bahasan sudah ya. Sekarang pertanyaannya, beramal juga dikir tapi tidak ngaji ilmunya, bagaimana? Rawan terpeleset, tergelincir. Contoh, bukan banyak lah. Ada di antara pengamal tarekat, tanda kutip secara umum, bukan dalam kita saja, karena tidak ngaji ilmunya, ketika dia diberikan satu waridatul ahwalin nas, waridat, seakan-akan, seolah-olah dia merasa sudah usul kepada Allah. Padahal bisa jadi waridat itu adalah jebakan. Contoh, Gus belajar tarekat, mendadak doanya manjur, mendadak doanya manjur. Kemudian dia melupakan gurunya, seolah-olah kemanjuran itu adalah hasil mutlak dirinya. Tidak mau lagi datang kepada gurunya, bahkan sudah berani dalam hal ini masak plan, menerima konsultasi spiritual dan membereskan masalah. Contoh, dulu di tahun 2014, mudah-mudahan ini bukan gibah, tetapi ini untuk bertafakur kita. Ada orang yang wah kepada para sahabatnya bakal gondok moe, nginep-nginep di saudara sampai wah malah berubah. Izin Allah, setelah itu dia diberikan ujian. Jadi ayam datang kamanehan nanya diberesain cager sembuh. Wah, dosa jadi mati ya. Akhirnya menerima konsultasi sampai berapa tahun tidak pernah ketemu. Pas ketemu kamana wae akan asa nembe engar. Nyata abis sibuk sudah. Nah sibuk itu, sibuk kan suruh pasien tapi tak ada nama. Oh suruh pasien, padahal ngomong nawe pasien. Kan dengan rasa diri pasien.
hancur seperti ini. Ngajauhan guru mursyid mah Pak, Bu, jauh dengan guru mursyid mah kacau gitu. Jauh bukan hanya fisik, dia tidak memakai arahan-arahan guru, dia menolak petunjuk-petunjuk guru, hakikatnya jauh. Karena jauh itu bukan jarak, bukan kilometer, tapi dia tidak mau mengamalkan amalannya, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuknya. Apalagi kesananya melanggar yang dilarang oleh guru, dia jauh. Nah untuk itu ya, jangan sampai kita masuk ke golongan yang keempat, kurang ilmu tapi tidak sadar bahwa diri kurang. Nah, baik, jam 9:30 bisa beres. Ada kalimat minal aizin wal fa, Allahumma ja'alna minal aizin wal fa. Apa itu faizin? Ada berapa golongan orang yang mendapat kemenangan? Kalau masalah 9 kemenangan sudah dibakukan. Jadi itu namanya mutiara. Tapi kita ketika berbicara di forum umum gak akan ketangkep. 9 kemenangan gak akan ketangkep, mesti dikurai. Maka di sini pentingnya ilmu, ngabongkar. Dari mana dasarnya? 9 kemenangan fungsinya eta Pak. Urang kadudul musitnya simpel ajaran teh. Teu kudu magali ngabongkar gitu. Cuman kalau diberikan kepada orang yang belum ditakdir, mengerti takwa, la'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Minal Aidin, Maulud dan Maulid Muhammad jeung kamhawanan di Quran. 9 kemenangan. Ini kita berbicara faizin. Saya membuka-buka suci Quran. Karena begini, kalam pangersa Allah, ucapan pangersa Allah itu terkadang dianggap bukan dari Quran. Padahal kalam pangersa Allah itu semua dalam Quran. Qurannya jelas. Kalau mau menggali, saya termasuk orang yang senang kalau abang mengatakan A, maka saya bongkar, saya cari dalilnya. Untuk apa? Yang saya hadapi bukan yang ikhwan. Kalau ada yang nanya dari umum, tentu mesti jelas. Apalagi yang nanya kalangan akademisi, sarjana, S1, S2, S3, maka harus bisa menjelaskan dalil-dalilnya. Kalau kita masalah iman, dalilnya para sahabat, kata para sahabat, sudah cukup. Tapi kalau umum tidak bisa. Pernah para sahabat katakan begini, ketenangan adalah kemenangan, dan kemenangan itu bersama orang-orang yang sabar. Itu kalau bahasa apa? Ketenangan adalah kemenangan. Kemenangan bersama orang-orang yang Quran terdekat. Jadi satu, orang yang mendapat kemenangan itu adalah orang-orang yang bersabar. Qurannya surat Al-Mu'minun ayat ke-111. Al-Mu'min itu Quran surat ke-23 urutannya, ayat 111. Inni hidaytul yawma bima sabaru annahu
Sesungguhnya pada hari ini aku Allah memberi balasan kepada mereka yang bersabar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ternyata kalau bangsa Allah ketenangan adalah kemenangan. Kemenangan bersama orang-orang yang sabar adalah implementasi Quran surat Al-Mu'minun ayat 111. Jadi orang yang bersabar itu orang yang masuk dalam orang yang mendapat kemenangan. Sabar, kata Nabi, sabda Nabi, sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar terhadap ujian, sabar terhadap gangguan manusia. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Imam Ali bin Abi Thalib Al-Silsilah. Sabda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata Imam Ali, sabar itu ada dalam dua hal. Satu, kamu mesti bersabar terhadap perkara yang kamu inginkan. Kedua, kamu mesti bersabar terhadap perkara yang tidak kamu inginkan. Lengkap. Nah, firman Allahnya jelas berdasarkan berawal dari sabda para sahabat. Saya urai Qurannya jelas bahwa orang yang bersabar itu termasuk orang yang mendapat kemenangan. Sabda Nabi SAW, sabar di dalam 4 hal: dalam melaksanakan ketaatan, di dalam meninggalkan maksiat, sabar terhadap bala musibah, sabar terhadap gangguan manusia. Sabda Sayyidina Ali, sabar itu dalam 2 hal: sabar dari perkara yang kamu inginkan, dan sabar mesti bersabar terhadap perkara yang tidak kamu inginkan. Bu, sabar itu apa sih? Sabar itu apa sih? Sabar itu cangkul. Sabar itu menunggu. Apa sabar? Hah? Cangkul sabar. Sabar itu tarkul siqay min alamil balwa illa tarkul siqay min alamil balwa yang ghairi ta'ala dighairi ta'ala. Sabar itu takrifnya adalah tidak berkeluh kesah atau meninggalkan keluh kesah kepada manusia terhadap perkara yang tidak mengenakan kecuali hanya kepada Allah saja. Meninggalkan keluh kesah kepada manusia terhadap perkara yang dia alami yang tidak mengenakan kecuali hanya kepada Allah. Ari ngadu ke Allah mah bukan bagus memang itu, tapi kalau kepada manusia tidak boleh. Seperti begini, menaruh harapan kepada manusia disebut toma, menaruh harapan kepada Allah disebut roja. Beda. Kita besar pengharapan kepada rahmannya Allah harus namanya roja. Tapi menaruh harapan kepada manusia tidak boleh, karena namanya toma. Tidak akan datang cabang-cabang kehinaan kepada diri manusia kecuali setelah ada dalam dirinya besar pengharapan kepada manusia. Jadi kalau sudah ada toma, pasti akan ada kehinaan. Ya.
ngaji moal naon kararieu teh. Lamun teu ngaji moal apa? Maka orang yang bertarekat jangan alergi kepada ngaji. Maka saya suka heran. Orang yang sudah belajar tarekat tuh mengatakan, tidak usah ngaji gitu. Lalu dikir saja. Tergelincir Anda. Anda tidak paham nanti. Disangkanya karomat padahal ihana. Kan harusnya biasanya paham kali itu Bu? Keluar biasaan dan keluar biasaan. Artinya terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan dan satu irhas, dua mu'jizat, tiga karomat, empat ma'unah, lima ihanah, enam istijor. Maka itu dengan apa? Kalau tidak ngaji, karomah saja disangkanya sembuh, karomah disangkanya. Bisa baca, wah Ibu Haji katingali wajah-wajah sudah lebaran, biar pakai balanya itu bukan duit diketinggalin. Bukan baca pikiran begitu. Disangkanya karomat, karomat ecek-ecek kata bahasa apa? Karomat mahal nggak Bu? Karomat mahal? Karomat mahal mah satu, menjaga setiap helaan napas dengan zikir. Itu karomat mahal. Karomat yang paling agung. Karomat yang paling agung dari Syekh Mursyid itu adalah zikir khofi. Artinya menjaga setiap helaan nafas senantiasa ingat kepada kita karomat teragung Mursyid. Adapun istiqomah itu malah lebih baik dari 1000 karomat. Maghrib ke Isya istiqomah semangat. Walaupun terkadang aya melehoy na oke. Aya nunutan na oke. Aya jujur wae lah jujur. Tong sok iye. Kadang-kadang aya nunutan anak. Ataman pertangis angus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma ya syafi'al abrar. Nah, berarti kadinya pun tunduh eta teh. Beres awaju. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi. Nun kuruna ya latif. La ilaha illallah. Pertama la ilaha illallah. Asal itu tau. Pengalaman kuri teh. Pengalaman saya begitu pernah. Terus iya lah. Lagi sok sempurna orang mau murid saya dendek na murid mah saya eweh na paksa apa contoh figur itu pernah kalah dengan hawa nafsu yang tidak pernah kalah dengan godaan setan itu paksa apa orang mau murid berjuang terus-terusan kadang menang kadang eleh manglobana kosong gitu tong sok leke. Ya bener tuh. Sok nanya, tahajud luar penting tuh. Oh, itu teh pan gitu teh karana. Ngan era we maklu nang era. Terus eceskeun, dasarwan jeung ngomong sarwana geus. Urang terus berjuang, kadang menang, kadang eleh. Gitu we geus tong sok-sokan. Bangunan itu banyak. Enaknya tidak ada yang merasa wah saya paling tidak ada. Sholat tahajud lancar, zikir lancar, ngangkat batu
Nabi Yazid al-Bustami kalau tidak salah. Beliau mengatakan bahwa ketenaran itu adalah ujian dari Allah, tapi banyak orang yang menginginkannya. Dan ketidaktenaran itu adalah rahmat Allah, tapi tidak banyak orang yang menginginkannya. Jadi tenar teh ujian ti Allah, tapi banyak nuhana. Tidak tenar rahmat Allah, tapi tidak banyak orang yang mau. Usul baik bahasa viral, viral begitu. Orang mah tong hayang gituan. Jangan jadi tujuan hayang tenar. Lamun hayang tenar mah gampang. Damai Allah gampang. Kalau pengen tenar, bikin sesuatu yang beda dengan orang. Karena kata Nabi kan begitu dulu. Kalau kamu pengen tenar, kencing Masjid Nabawi, kamu akan tenar. Mahiwa. Nah, tenar mah kira-kira. Kau ayeuna ihan di Masjid apalah di soto. Di panggung itu wah viral pasti. Gampang pe. Nganaonan. Bisi can kuat dirina pokenot jadi waduh ulukan. Anu baheula terus yang dulu bukan siapa-siapa. Setelah belajar dikit jadi tenar, jadi kapadu teh hayang kitu mah. Oh, kalau begitu soalnya. Hati-hati bisa menjadi kesombongan. Satu, yang mendapat kemenangan adalah orang-orang yang bersabar. Qurannya Al-Mu'minun ayat 111. Selanjutnya, golongan yang mendapat kemenangan ada dalam surat An-Nur, surat ke-24. Tadi surat berapa tadi? Ke-23. Quran surat An-Nur ayat ke-24, ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan yang hanya takutnya kepada Allah saja dan yang bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selanjutnya akan perhatikan sudah lebih 1 menit nih. Golongan yang ketiga yang Allah sebut dalam Al-Quran surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka lebih agung kedudukannya di hadapan Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Disimpulkan mereka ku guru teh anu beriman, anu hijrah, anu jihad, eta teh bermuara kepada tauhid. Jadi orang yang sudah ditalqin sudah mendapat 9 kemenangan. Itu ngaji teh. Jadi lamun 9 kemenangan moal ngartieun batur teh. Ya. Maka tujuannya ada kajian ilmiah itu supaya terurai
dalam hal ini sudah langsung mendapat anugerah dari Allah melalui guru kita, tinggal bersyukur, diamalkan sing enya dan seringlah berterima kasih. Jadi saya sampaikan, jangan lupa berterima kasih kepada guru dan jangan wajib bahagia. Kalau jangan lupa pasti ada lupanya. Ilmunya namanya ilmu mafhum mukhalafah. Kalau mengatakan jangan lupa bahagia berarti ada lupanya. Saya tidak sepakat bahasa itu. Maka bahasanya wajib bahagia dan mesti berterima kasih kepada Syekhul atas anugerahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma